Halo semuanya, perkenalkan nama saya Josia Pendo Tatalia Sangkai dengan NIM 22501912123 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan penyelesaian tugas kimia analisis dasar atau KAD pertemuan ke-7. Baik, di awal presentasi ini saya ingin em, menegaskan integritas akademik saya sesuai dengan fakta integritas yang terlampir pada lembar jawaban. Tugas ini saya kerjakan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika di kemudian hari saya melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, saya akan bersedia menerima konsekuensinya, yaitu berupa mendapatkan nilai E. Baik, fokus utama pada presentasi kali ini yang pertama itu sesuai dengan referensi utamanya yaitu Vogel. Jadi membedah rancangan prosedur analisis kualitatif anorganik. Nah, menariknya seluruh rangkaian analisis yang saya rancang ini tidak hanya sekedar mengikuti buku, tetapi juga em, menyesuaikan dengan prinsip dari Green Analytical Chemistry atau GAC. Baik, sebelum kita masuk ke analisis sampel, mari kita samakan persepsi mengenai apa itu Green Analytical Chemistry atau GAC dan mengapa ini penting. Baik, sebagai ilmuwan kimia di era modern ini, kita tidak hanya dituntut untuk mendapatkan data analisis yang presisi dan akurat, melainkan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain di laboratorium, serta kelestarian lingkungan. Dalam rancangan analisis yang akan saya presentasikan, ada 4 prinsip dari GAC yang saya aplikasikan secara ketat. Yang pertama itu ada keselamatan analisis. Jika ada suatu tahapan ujian secara teoritis benar namun menghasilkan emisi gas yang sangat mematikan, maka kita wajib mencari alternatif atau melewatinya jika data pendukung yang lainnya sudah cukup. Nah, masuk ke yang kedua itu minimalisasi limbah. Jadi, kita akan menggunakan teknik semi mikro. Kita akan menggunakan teknik semi mikro. Nah, alih-alih untuk mereaksikan bahan dalam skala gram yang membutuhkan pelarut asam fokat berliter-liter, nah kita cukup menggunakan skala dari miligram. Namun, hasilnya ini tetap akan valid dan limbah yang dihasilkan jauh akan lebih sedikit. Baik, yang ketiga itu ada efisiensi dari reagen. Nah, di mana kita akan sebisa mungkin menggunakan kembali filtrat sisa uji sebelumnya untuk uji lanjutan, sehingga tidak membuang bahan kimia segar secara percuma. Dan yang terakhir, yang keempat itu penggantian bahan yang berbahaya. Nah, ini tuh kita akan menggantikan reagen yang tradisional yang toksik dengan alternatif yang lebih aman, ramah lingkungan. Contohnya pemakaian gas H2S diganti dengan tioasetamida. Baik, yang pertama masuk ke analisis bahan baku dari raksa 2 sianida atau HGCN2. Nah, kasus pertama ini itu paling awal ini ada dari pendahuluan atau organoleptik. Nah, berdasarkan studi literatur dari Vogel, HGCN2 ini berwujud kristal padat, berwarna putih jernih, dan tidak memiliki bau. Jika kita melakukan uji nyala api pada kawat platina, hasilnya adalah negatif. Yang berarti tidak ada warna nyala spesifik yang dipancarkan. Nah, tahap selanjutnya dalam uji pendahuluan biasanya adalah uji pemanasan di dalam tabung uji. Nah, normalnya sampel kering akan dipanaskan perlahan. Namun, disinilah prinsip DRC yang pertama saya terapkan secara tegas. Apabila sekitar 1 hingga 2 mg sampel HGCN2 ini dipanaskan, ia akan terurai dan menghasilkan logam raksa serta melepaskan gas sianogen atau CN2. Perlu ditekankan, gas sianogen ini adalah salah satu gas yang sangat beracun dan mematikan. Oleh karena itu, saya
Oleh karena itu, demi keselamatan analisis dan untuk mengurangi emisi gas beracun ke udara terbuka, uji pemanasan kering ini sangat disarankan untuk dilewati. Karena kita tidak boleh mengambil resiko keracunan hanya untuk sebuah uji pendahuluan saja. Baik, selanjutnya itu eh, senyawa merkuri cyanida ini memiliki karakteristik yang cukup unik. Dia itu dapat larut di dalam fluid air, tetapi dia praktisi tidak terionisasi di dalam larutan. Artinya ikatan kompleks antara atom raksa dan atom cyanida sangat kuat. Baik, kita masuk ke dalam preparasi sampel dan uji kation golongan 2. Nah, karena senyawanya tidak mau terionisasi secara mandiri, maka kita tidak bisa langsung melakukan uji kation golongan. Nah, berdasarkan Vogel, saya merancang dua metode, yaitu metode pertama adalah dengan menambahkan kalium iodida atau Ki berlebih. Nah, reaksi ini akan membebaskan ion cyanida dan membentuk kompleks tetraiodermekurat. Namun, saya lebih memilih metode kedua karena lebih terstruktur untuk analisis lanjutan. Nah, pada metode kedua ini kita akan mengendapkan langsung kation raksanya menggunakan gas hidrogen sulfida atau H2S. Nah, di sini saya akan kembali mengaplikasikan prinsip dari GHC. Penggunaan tabung gas H2S di laboratorium itu cukup merepotkan, berbau, sangat menyengat, dan beracun. Oleh karena itu, saya merancang penggantian reagen H2S dengan larutan tioasetemida. Tioasetemida ini ketika dipanaskan akan melepaskan ion sulfida secara perlahan dan terkontrol, yang jauh lebih aman bagi analisis atau mahasiswa. Nah, reaksinya bisa rekan-rekan lihat di slide. Lalu, lautan sampel akan direaksikan dengan tioasetamida. Raksa akan langsung mengikat sulfur dan jatuh mengendap sebagai H2S atau raksa 2 sulfida yang memiliki visual fisik berupa endapan berwarna hitam pekat. Sementara itu, anion cyanida akan tertinggal di dalam larutan sisa atau filtrat. Nah, untuk memastikan bahwa endapan hitam itu benar-benar raksa kation golongan 2, maka kita lakukan uji spesifik kation. Nah, endapan hitam tersebut diambil sedikit lalu dicampur dengan aqua regia atau campuran air raksa. Air raksa yaitu air raja yaitu kombinasi HCl pekat dan HNO3. HNO3 pekat dengan rasio 3:1. Nah, endapan hitam tersebut akan melarut dan kembali membentuk merkuri klorida. Ini mengkonfirmasi keberadaan ion raksa. Baik, sekarang kita beralih ke analisis bagian anionnya, yaitu anion cyanida atau CN-. Sesuai dengan prinsip GAC mengenai efisiensi reagen dan minimalisasi limbah, kita tidak perlu mengambil sampel serbuk baru lagi. Nah, kita cukup memanfaatkan larutan filtrat sisa dari proses pemisahan kation pada metode kedua tadi. Nah, larutan tersebut sudah mengandung cyanida yang terpisah dari raksa. Uji spesifik yang sangat ikonik untuk mengidentifikasi cyanida adalah uji pembentukan Prussian Blue atau biru Prusia. Nah, prosesnya ini dilakukan di dalam tabung reaksi. Pertama, si larutan ujinya itu kita tambahkan dengan 1 hingga 2 tetes larutan besi 2 sulfat, lalu kemudian kita teteskan natrium hidroksida NaOH secara perlahan-lahan hingga suasana larutan berubah menjadi basa. Nah, lalu setelah basah, larutan harus dididihkan selama kurang lebih 1 menit untuk menyempurnakan reaksi pembentukan kompleks heksasionoferat. Setelah mendidih dan agak dingin, kita tambahkan 1 tetes besi 3 klorida atau FeCl3 dan diasamkan kembali menggunakan HCl encer. Jika sampel kita benar-benar mengandung cyanida, maka secara magis larutan akan menghasilkan endapan tebal berwarna biru pekat yang sangat khas. Itulah yang kita sebut sebagai Prussian Blue. Terkadang pada konsentrasi tertentu warnanya bisa terlihat biru kehijauan. Reaksi visual ini memvalidasi keberadaan anion cyanida secara absolut.
Em, Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu cemaran tembaga pada kunyit. Nah, kasus ini sangat relevan dengan dunia nyata, khususnya di bidang farmasi. Kita diminta merancang prosedur analisis untuk mendeteksi adanya cemaran logam berat tembaga pada serbuk Simplicia kunyit. Nah, banyak jamu atau obat herbal tradisional yang tercampur logam berat akibat proses penanaman, pestisida, atau dari alat penggilingan logam yang digunakan. Ini sangat berbahaya jika dikonsumsi manusia secara kronis. Langkah pertama itu adalah uji pendahuluan. Dari organoleptik ini, Simplicia kunyit ini memiliki warna kuning hingga kuning jingga, berbentuk serbuk ranjangan, memiliki bau khas aroma kunyit yang kuat, dan jika dikecap rasanya agak pedas dengan sedikit sensasi pahit di ujung lidah. Nah, jika kita memanaskan serbuk kunyit ini di dalam tabung reaksi, apakah yang akan terjadi? Nah, berbeda dengan senyawa organik tadi, kunyit adalah material organik kompleks. Ia akan mengalami karbonisasi menjadi hangus, berubah menjadi arang, mengeluarkan uap air, dan tentunya bau benda terbakar. Nah, karena logam tembaga yang akan kita deteksi itu terjebak di dalam matriks organik arang tersebut, kita wajib melakukan proses perombakan total yang disebut dengan destruksi. Nah, sekali lagi prinsip GAC harus dikedepankan. Destruksi yang saya rancang adalah destruksi basah skala semi-mikro. Kita tidak membakar kunyit di tanus bersuhu 600 derajat eh, yang memakan listrik lebih tinggi. Kita cukup menimbang 0,1 hingga 0,15 gram serbuk kunyit. Lalu memasukkannya ke dalam wadah dan menambahkan sedikit campuran asam peroksida kuat. Asam oksida kuat yaitu asam nitrat HNO3 dan hidrogen peroksida H2O2. Lalu campuran ini kemudian dipanaskan secara perlahan di dalam lemari asam. Asam peroksida akan memakan dan menghancurkan seluruh materi organik karbon menjadi gas CO2. Hingga akhirnya menyisakan larutan yang jernih. Larutan yang jernih inilah yang berisi kation logam tembaga murni yang siap kita analisis. Limbah asam yang dihasilkan pun sangat minim karena kita menggunakan skala dari semi-mikro. Baik, filtrat hasil destruksi yang jernih tadi, sekarang kita proses untuk mencari keberadaan dari ion Cu2+-nya, yang mana tembaga masuk ke dalam klasifikasi kation golongan 2A. Sebanyak 3-4 tetes sampel filtrat dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan HCl encer untuk menciptakan suasana asam, lalu kita menambahkan tioasetamida. Kembali kita hindari gas H2S langsung demi keamanan GAC. Lalu setelah dipanaskan di penanggas air selama beberapa menit, kation tembaga akan bereaksi dengan sulfur, membentuk endapan berwarna hitam dari tembaga 2 sulfida. Namun endapan hitam belum spesifik karena rangsa atau timbal juga berwarna hitam. Maka kita akan lanjutkan ke uji spesifik di atas plat test. Endapan hitam ini tadi kita cuci dan kita tetesi asam nitrat encer panas agar kembali larut. Lalu kita bagi kedua lubang plat tetes. Pada lubang plat tetes pertama, kita uji dengan larutan amonia. Saat diteteskan perlahan, akan muncul endapan berwarna biru muda dari tembaga hidroksida basa. Dan hal yang paling unik, jika amonia ini diteteskan terus secara berlebih, endapan biru muda itu akan larut kembali dan mengubah seluruh larutan menjadi warna biru tua yang sangat intens. Pada lubang pelat tetes kedua, kita gunakan reagen kalium heksasionoferat 2, 1 tetes. Sampel ini direaksikan dengan 1 tetes reagen ini. Akan seketika menghasilkan endapan berwarna merah kecoklatan seperti merah bata. Reaksi ini sangat sensitif dan menjadi tanda pasti keberadaan ion dari tembaga. Baik, kesimpulannya ini dari tugas KAD pertemuan 7 ini, dari pemaparan yang telah dirancang itu, yang pertama, meskipun sampel bahan baku pertama sulit untuk berdiosisiasi, setelah ikatan kompleksnya diputus dengan metode yang tepat, hasil positif pembentukan endapan hitam HGS dan warna biru pekat dari persian belum mengkonfirmasi secara kuat bahwa sampel tersebut adalah raksa 2 sianida atau merkuri sianida.
Nah, kesimpulan yang kedua itu prosedur destruksi basa semi-mikro terbukti menjadi tahapan krusial dan berdasarkan reaksi spesifik dengan amonia dan kalium heksasianoferat. Simplisia kuning tersebut dinyatakan positif mengandung cemaran logam berat tembaga. Hal yang penting dari tugas ini adalah kita berhasil membuktikan bahwa metode analisis kualitatif tradisional dari buku Vogel dan dari Vogel dapat dan harus diadaptasi dengan prinsip dari GAC atau Green Analytical Chemistry. Lalu kita juga berhasil menjaga keselamatan di lab, mengurangi volume limbah kimia racun, serta menghemat penggunaan reagen secara signifikan tanpa mengurangi validitas dan akurasi analisis sama sekali. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai rancangan analisis kualitatif anorganik HGCN2 ini. Harapan saya pendekatan prosedur yang lebih hijau dan ramah lingkungan dapat terus diaplikasikan di setiap kegiatan praktikum ke depannya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Salam sehat selalu. Terima kasih.